Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, sejahtera, damai, dan bersukacita. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita dapat bertemu kembali dalam persekutuan Usia Indah GKI Pakuwon. Walaupun pertemuan kita hanya secara online, tetapi kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Tema kita hari ini tetap berbuah di masa tua. Usia kita boleh menjadi tua, tetapi sebagai orang-orang yang sudah ditebus, hidup kita harus senantiasa bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Bagaimana caranya Bapak Ibu supaya kita masih tetap berbuah di dalam Kristus? Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Jo Sun Hwa. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam persekutuan ini dengan menyanyikan PKJ 13. Kita masuk ke rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, pagi ini kami mengucap syukur kehadapan-Mu Bapa atas berkumpulnya kami hari ini untuk mengikuti persekutuan Komisi Usia Indah. Bapa, kami mohon berikan kami hati yang lembut, sehingga setiap firman yang kami dengar dapat tumbuh di dalam hati kami, dan firman itu dapat menguatkan kami, dapat meneguhkan kami, dapat menghibur kami dalam penantian kami. Kami bersyukur Tuhan atas semua kasih sayang Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Lili Susanawati, tekan-tekan sebagai anak. Saya sehat, semoga ibu dan bapak saya sehat ya. Usia Indah, kasih posikun di rumah, banyak doa kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Itu semoga kakinya cepat hilang, nanti kita ketemu lagi. Halo. Terima kasih ya teman-teman. Halo teman-teman, aku Yulia. Udah lama tidak ketemu, udah kangen sama kalian. Bagaimana kabarnya? Kita di sini sehat-sehat, terong di rumah aja. Jadi karena sudah tua, lebih baik di rumah biar sehat, gak ketularan COVID. Aku harap teman-teman begitu semua. Jadi kita hidupnya karena sudah lansia harus berarti, hidup harus berarti. Jadi jangan bikin masalah, harus ditata, kesabaran, kerendahan hati. Oke teman-teman, sampai ketemu kita setelah COVID hilang. Bye-bye. Halo, ini saya nih Linyam nih, istri Sani Buksin. Doain ya, Sani Buksin lagi sakit, cepet sehat. Dah, makasih ya. Halo, gitu kencang-kencang.
Halo. Halo. Saya Pak Sanip dulu. Doain saya sehat. Iya, ini Pak Sanip. Sekarang Pak Sanip kurang sehat kondisinya. Minta doa dari Bapak Ibu supaya Pak Sanip bisa terus tiap hari makan dengan baik. Supaya badannya bisa pulih lagi. Supaya nanti kita bisa ketemu lagi ya suatu saat. Dadah. Halo Bapak Ibu semuanya. Saya namanya Reni Mulyati. Saya adalah jemaat dari GKI Pakuwon. Dan saat ini saya masih bekerja karena itu adalah kegiatan saya sehari-hari, dan itu juga saya sarankan untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau yang masih mampu untuk bekerja, kita tetap harus bekerja karena itu adalah hadiah dari Tuhan untuk kita. Karena itu kalau kita udah nggak bisa bekerja susah, tapi kalau kita masih bisa bekerja, itu harus kita amini. Karena itu adalah berkat dari Tuhan untuk kita semua. Juga untuk anak kita, cucu kita. Tapi yang penting kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Karena itu menjaga kesehatan adalah hal utama buat kita sebagai orang tua. Oke, sekian ya. Semoga Bapak Ibu semua juga sehat selalu dan semangat untuk tetap bersama kita semua. Dan percaya Tuhan akan selalu memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian dari NKB 116. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya, maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom, selamat pagi Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Sekalipun kita belum bisa ketemu bertatap muka secara langsung, tapi saya yakin dan percaya Oma Opa hari ini penuh semangat di dalam sukacita Tuhan untuk kita bersama-sama bersekutu. Sekalipun via sosial media, via YouTube ya, tapi tidak akan kekurangan nilainya karena Allah itu hadir di dalam kita, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, kata Tuhan, Dia hadir. Mari kita pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk pandemi yang sampai 1 tahun lebih ini masih tetap ada di dalam negara kami, juga di seluruh dunia. Tapi kami tahu Tuhan sedang mengajar kami. Tuhan sedang justru membuat kami makin kuat, makin teguh di dalam iman percaya kami.
kami justru tidak goyah, tidak goncang di dalam pengharapan kami, karena kami percaya Tuhan tetap gembala kami yang baik, karena kami percaya Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman itu berkuasa atas kami semua. Bukan saja hamba yang berbicara, tetapi mereka yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, Roh Kudus juga bekerja. Supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau, supaya kami juga disadarkan akan kesalahan kami, sehingga kami diarahkan kembali ke tujuannya Tuhan, ke jalan yang Tuhan kehendaki untuk kami tempuh. Inilah waktu yang indah buat kami. Berkati Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mau apa yang dikasihi Tuhan, tema pagi hari ini dikatakan tetap berbuah di masa tua. Dan ini bukan saja tema yang dibuat oleh saya ataupun oleh pengurus lansia, tetapi ini adalah tema apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan mau mengatakan bahwa hidup kita, sekalipun kita makin tua, sekalipun usia kita bertambah, sekalipun kita penuh keterbatasan, kekurangan, tetapi dikatakan kita masih tetap berbuah. Itu sebabnya kita mau belajar dari firman Tuhan, bagaimana saya diciptakan Tuhan sebagai pribadi yang luar biasa, sebagai pribadi yang amat sangat dikasihi Tuhan, dan kita hidup di tengah dunia ini untuk berbuah, untuk jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Di sana dikatakan oleh pemazmur, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin buat firman Tuhan. Mau apa yang dikasihi Tuhan? Sebagian dari kita pasti suka bercocok tanam. Bagaimana rasanya kalau kita menanam sebuah pohon katakanlah pohon buah, misalnya mangga, pepaya atau pisang dan lain sebagainya, tetapi pohon itu tidak pernah berbuah. Pohon itu hanya hidup, hanya ada daun-daunnya, tetapi bertahun-tahun bahkan berpuluhan tahun mungkin pohon itu tidak pernah menghasilkan buah. Bagaimana reaksi kita? Pasti kita kecewa. Karena pohon itu udah kita rawat, kita siram, bukan saja disiram tapi kita berikan juga pupuk. Wah, apalagi yang kurang. Tetapi pohon itu tetap tidak mau menghasilkan buah. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan pasti kecewa dengan hidup kita kalau hidup kita jadi orang Kristen, tidak pernah menghasilkan buah. Kalau kita jadi orang Kristen yang sekedar jadi orang Kristen KTP saja. Itu sebabnya pemazmur menggambarkan bahwa hidup kita ini seperti pohon. Tapi luar biasanya firman Tuhan yang tadi kita baca bukan sembarang pohon. Kita bukan diibaratkan seperti pohon mangga, pohon pisang, pohon jeruk, bukan. Sebuah pohon yang sangat spesial. Dikatakan seperti pohon korma dan pohon aras. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa spesialnya pemazmur mengatakan seperti pohon korma dan pohon aras. Tahukah bahwa pohon korma itu adalah pohon yang luar biasa? Pohon yang begitu banyak manfaatnya. Buah korma itu adalah pohon di mana buahnya itu menghasilkan banyak sekali manfaat dan kebaikan. Bahkan pohon korma itu tumbuhnya di tempat yang tidak biasa.
tumbuhnya justru di tempat yang tandus dan kering. Tumbuhnya justru di padang gurun. Tumbuhnya justru di tempat yang cuacanya sangat ekstrim. Kadang-kadang angin begitu kencang, kadang-kadang terik, matahari sangat teriknya, dan tidak ada air. Tetapi pohon korma itu bisa tumbuh subur, bahkan menghasilkan buah. Seperti itulah digambarkan kehidupan Anda dan saya di dalam iman percaya kita. Kita diibaratkan seperti pohon korma. Tahukah Oma dan Opa bahwa pohon korma itu ditanam bukan seperti kita menanam pohon-pohon yang lain. Tapi pohon korma itu ditanam dengan cara yang spesial, yaitu bijinya pohon korma itu ditaruh di dalam sebuah lubang, digali dulu, lubangnya itu harus dalam sekali. Dan jarak dari satu pohon korma ke pohon korma yang lain itu berjauhan sekali. Lalu ketika biji itu ditanam di lubang yang begitu dalam, maka tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi si biji itu ditindih dengan bebatuan yang berat. Pasti kita akan berpikir, wah, bisa mati seperti itu. Kalau kita tanam buah mangga, katakanlah ditanam ditindih batu, pasti akan mati. Tetapi tidak dengan pohon korma. Rupanya dari filosofi pohon korma ini mau menggambarkan luar biasanya kehidupan Anda dan saya di mata Tuhan. Pohon korma, biji pohon korma yang ditanam di lubang yang begitu dalam, lalu ditindih oleh batu-batuan yang berat menindih si biji itu, justru tidak membuat benih biji itu menjadi binasa atau mati. Tetapi luar biasa, si biji itu akan bertumbuh ke dalam. Dia akan menumbuhkan akar-akarnya, merambat terus ke dalam sampai jauh banget, sampai menemukan sumber air. Luar biasa filosofi pohon korma ini. Dengan dia tumbuh ke dalam, bukan dulu ke atas. Dia ke dalam, dia merambatkan akar-akarnya terus tumbuh sampai jadi kuat karena menemukan mata air. Itulah yang membuat pohon korma ini ketika waktunya tiba, maka dia akan tumbuh ke atas. Untuk apa? Dia bisa menggulingkan batu yang menindih dia, dan dia bisa tumbuh dengan suburnya sampai menghasilkan buah. Sekalipun ada di dalam cuaca yang ekstrim. Kenapa? Karena akar-akarnya sampai ke mata air. Rupanya Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, seperti itulah harusnya hidup Anda dan saya. Batu itu mau menggambarkan sesuatu yang menekan hidup kita, sesuatu yang menindih hidup kita, persoalan, masalah. Kalau kita renungkan perjalanan kita dari muda sampai hari ini, bukankah persoalan dan masalah tidak ada habis-habisnya? Berapa banyak kita yang masih bergumul dengan kesusahan dan kesulitan. Ketika anak-anak sudah besar, anak-anak sudah menikah, maka persoalan tidak berhenti sampai di sana. Ketika anak-anak kita sudah berkeluarga, mereka punya persoalan. Persoalan mereka, kesusahan mereka adalah persoalan dan kesusahan kita juga. Itu sebabnya di tengah-tengah ketidakmampuan kita, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, karena kita makin lama makin tua, fisik kita makin terbatas, usia kita sudah tidak lagi usia produktif untuk menghasilkan. Tetapi firman Tuhan mau memberikan sebuah pengharapan. Firman Tuhan mau memberikan kita sebuah paradigma yang baru, bahwa hidup kita, sekalipun usia kita sudah lanjut, maka dikatakan kita masih tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Rahasianya di mana? Rahasianya adalah akar yang mencari sumber air.
Bukankah firman Tuhan adalah air kehidupan? Bukankah firman Tuhan adalah solusi dan jawaban di dalam setiap pergumulan di mana kita berasa seperti ditekan dengan berat, tetapi kita punya solusinya. Solusinya apa? Firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus suruh kita pikul salib. Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kata firman Tuhan, tidak akan melebihi kekuatanmu. Pada saat kita menanggungnya, memikul salib, bukan menanggung persoalan, kita mikirin sendiri masalah kita, tapi kita punya solusinya di dalam firman Tuhan. Maka dikatakan Dia setia dan adil. Tuhan kita akan memberikan kita jalan keluar. Jadi Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita diibaratkan seperti pohon korma adalah pohon yang luar biasa. Pohon yang sampai tua akan menghasilkan buah dan tidak pernah layu daunnya. Itu sebabnya betapa pentingnya untuk kita mau terus berkomunikasi, bersekutu dengan Tuhan, untuk kita terus mau menikmati air kehidupan, belajar terus air kehidupan, belajar terus firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan itu iya dan amin, dan itulah solusi. Kalau kita percaya bahwa setiap persoalan yang kita hadapi, semua solusinya, jawabannya hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Disitulah kita akan terus sepanjang hidup kita. Ketika kita masih bernafas, maka dikatakan tidak ada kecurangan pada Tuhan. Dikatakan oleh pemazmur, Tuhan itu benar bahwa Ia gunung batuku. Kita tidak akan kehilangan sukacita, kita tidak akan kehilangan damai sejahtera selama kita terus merambatkan akar-akar rohani kita terus ke sumber air. Ayo, jangan kita makin malas, makin tua dengan alasan saya udah gak bisa melihat dengan baik, saya sudah tidak bisa mendengar dengan baik. Itu jangan dijadikan alasan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, firman yang mampu untuk memberikan kita ketenangan, firman yang mampu menunjukkan kita jalan yang terang. Sehingga seberapa perjalanan kita, seberapa gelap pun, selama ada firman Tuhan, perjalanan kita akan diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Oma-opa yang dikasihi Tuhan, ayo kita jadikan batu yang menindih kita ini untuk kita merambatkan akar-akar rohani kita. Lebih sungguh lagi cari Tuhan, lebih sungguh lagi untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika sekarang kita tidak bisa ke gereja, tidak bisa bertatap muka, tetapi sekarang ini begitu banyak kita bisa mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan dari apa? Dari begitu banyak sosial media. Bahkan kita bisa ikut PA, bisa ikut KTB, bisa ikut apapun itu namanya, begitu banyak hanya dengan di handphone kita. Masalahnya kita mau atau tidak. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ketika kita merambatkan akar-akar kita ke sumber air kehidupan, ketika kita mencari firman Tuhan, dan karena kita tahu bahwa solusi persoalan kita itu jawabannya ada dalam firman Tuhan, maka dikatakan di Yeremia, dikatakan itulah orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang-orang yang mau mencari di tengah tekanan hidupnya, terus mencari air kehidupan, terus kita mau diajar dan mau belajar dari firman Tuhan, maka dikatakan kita justru adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena kita percaya bahwa solusi jawaban persoalan kita ada di dalam firman Tuhan. Amin. Oma Opa, hanya di dalam firman Tuhan. Tidak ada jawaban di dalam persoalan hidup kita yang keluar dari firman Tuhan. Solusinya ada
ketika kita mau pikul salib. Solusinya ketika kita mau belajar, mau diajar, kita disadarkan terus betapa kita ini lemah dan kita harus minta kekuatan dari Dia sebagai sumber kekuatan hidup kita. Itu sebabnya dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan di Yeremia diberkatilah. Dia dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Benar apa yang dikatakan pemazmur. Dikatakan juga oleh kitab di dalam Yeremia, firman Tuhan mengatakan, kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi bersyukurlah untuk tekanan hidup. Bersyukurlah untuk masalah persoalan yang terus datang silih berganti. Bukan dalam kehidupan Oma dan Opa saja, tetapi dalam kehidupan setiap orang, termasuk saya. Kita terus diajar Tuhan. Kita terus mau belajar di dalam setiap ujian-ujian yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ujian itu dengan baik. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, jangan berputus asa. Jangan merasa karena kita ini berdosa di mata Tuhan, maka Tuhan memberikan kita masalah dan persoalan. Jangan. Ketika kita disadarkan akan dosa kita, datang pada Tuhan, minta ampun, akui dosa-dosa kita, maka Dia mengampuni kita. Ujian itu akan membuat kita justru tumbuh, menjadi buah, menjadi saksi Tuhan. Orang dunia bisa lihat, iya ya, orang Kristen ketika ada masalah, ada persoalan, mereka tetap bisa punya sukacita. Mereka tetap akhirnya menemukan jalan keluar. Karena apa? Karena Tuhan itu gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Amin. Bisakah Oma dan Opa mengatakan, sekarang ini di tengah persoalan, di tengah masalah yang kita hadapi, Tuhan Yesus amat sangat baik. Tuhan Yesus amat sangat baik. Dia tidak pernah memberikan racun. Dia tidak pernah memberikan batu buat kita. Belajar untuk mengimani bahwa kita punya Tuhan yang adalah gembala yang baik. Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, teruslah merambatkan akar-akar rohani kita. Cari Tuhan, makin sungguh lagi, makin setia lagi. Ajarkan kepada anak mantu kita, kepada keturunan kita, kebenaran firman Tuhan. Perkatakan dengan mulut kita bahwa untuk persoalan dalam hidup kita, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Jalannya hanya di dalam kebenaran itu sendiri. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, tadi di dalam pemazmur dikatakan ada dua pohon. Pohon korma dan dikatakan pohon aras di Libanon yang tumbuh subur. Pohon aras itu adalah pohon seperti pohon cemara bentuknya, atau bisa juga dikatakan pohon cemara, cuman berbeda dengan pohon cemara yang kita tahu di sini. Pohon cemara Libanon itu lebih besar, batang pohonnya juga begitu kuat, sehingga pohon aras itu menjadi pohon yang sangat berharga, pohon yang sangat bernilai. Pohon itu dipergunakan biasanya untuk membangun rumah, tetapi bukan rumah biasa saja. Biasanya untuk membangun istana raja-raja. Bahkan Salomo membangun bait Allah memakai pohon aras. Artinya pohon aras itu mau menggambarkan kekuatan. Pohon aras itu mau dipersembahkan untuk rumah Tuhan, untuk pembangunan rumah ibadah. Demikian juga dengan hidup Anda dan saya. Hidup kita ini bukan untuk diri kita. Hidup kita ini bukan hanya untuk keluarga kita, tapi hidup kita ini harus untuk Tuhan. Bagiku, kata Rasul Paulus, hidup adalah Kristus. Bagaimana kita sekarang mau hidup untuk Kristus, hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kita diajar terus untuk saling mengasihi. Firman Tuhan hanya mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Tidak mudah untuk kita belajar mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Mengasihi Tuhan ketika doa kita tidak dijawab,
Mengasihi Tuhan ketika kita berdoa seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan. Mengasihi Tuhan, tapi ketika apa yang kita mau Tuhan tidak berikan, apakah kita masih tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita masih tetap mengatakan Tuhan itu baik? Apakah Tuhan itu baik kalau segala keinginan kita dipenuhi? Jangan lupa Oma dan Opa, Tuhan itu pencipta dan kita yang diciptakan. Tuhan itu yang mengatur dan kita yang diatur. Tinggal bagaimana kacamata kita memandang Allah yang adalah Bapa kita. Bagaimana kita mengucap syukur dan berterima kasih ketika kita tidak diberikan apa yang kita mau. Karena itu adalah yang terbaik di mata Tuhan. Kita terkadang tidak hanya diberi apa yang kita mau, yang manis-manis, tetapi kadang-kadang Tuhan berikan kita juga obat yang pahit. Justru supaya apa? Supaya kita sembuh. Karena Tuhan tahu pemberian yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Jadi Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kita renungkan perjalanan kita dari muda sampai sekarang. Jangan pernah ada akar pahit dalam hidup kita. Jangan pernah kita berkata Tuhan itu jahat. Tuhan itu memberikan saya kesusahan, bla bla. Jangan seperti itu. Kita tidak akan bisa merasakan kebaikan Tuhan kalau mulut kita mengucapkan apa yang jahat tentang Tuhan. Bersyukurlah untuk segala yang pahit yang pernah kita alami. Karena disitulah kita diajar. Karena disitulah kita belajar lagi untuk belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oma Opa yang dikasihi Tuhan, otomatis kita sebagai orang tua, kita tidak perlu diajar untuk mengasihi anak kita. Otomatis kasih sayang kita ada buat anak kita. Otomatis rasa maaf kita ketika anak itu belum bilang maaf sama kita, kita sudah memaafkan. Kenapa? Karena dia anak. Anak yang tumbuh di rahim kita, anak yang kita didik dan besarkan, anak yang kita susui. Tetapi Tuhan mengajarkan kita dengan kehidupan kita bertambah. Bukan saja Tuhan tambahkan, bukan saja Tuhan berikan anak, tetapi Tuhan tambahkan mantu. Tuhan di situ mau mengajar kita untuk belajar mengasihi mantu kita seperti anak kita sendiri. Ini adalah ujian buat kita. Ujian yang tidak mudah karena kita harus mengalahkan ego kita. Kita ini bukan siapa-siapa, jangan ngerasa kita sok tua, sok pinter. Kita merasa paling benar, tapi kita diajar Tuhan untuk tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya pohon aras mau menggambarkan kehidupan yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pohon yang begitu kuat, pohon yang begitu bernilai, sehingga pohon itu boleh ada untuk pembangunan bait Allah. Demikian juga dengan hidup kita semua. Oma Opa, jangan berkecil hati. Sesudah mendengar firman ini, katakan, terima kasih Tuhan Yesus, bahwa saya ini digambarkan seperti pohon korma dan pohon aras. Pohon korma yang luar biasa yang terus merambatkan akar-akarnya ke sumber air. Dan saya ini adalah pohon aras, pohon yang kuat. Pohon yang dipersembahkan untuk pembangunan bait Allah. Hidup saya ini dipersembahkan untuk Tuhan. Oma Opa, selama kita masih hidup, kita punya tugas. Kita punya tujuan. Untuk apa? Untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita terus hidup yang menjadi buah, hidup yang menjadi berkat untuk sesama. Belajar terus dari firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan ketika Tuhan mengajarkan kita suruh mengampuni. Maka belajarlah, minta kekuatan dari Roh Kudus untuk kita sanggup mengampuni orang yang melukai kita, orang yang menyakiti kita. Sehingga doa kita di tengah-tengah tekanan hidup, doa kita bukan menjadi doa yang tawar. Kita justru makin sungguh-sungguh berdoa, makin tekun berdoa, makin tekun cari firman Tuhan. Karena kita tahu sumber kehidupan kita hanya ada di dalam Dia, Yesus Tuhan kita, Gembala kita yang baik.
Pagi hari ini kita semua diberkati oleh firman Tuhan bahwa hidup kita berarti. Saya kata firman Tuhan loh, bukan kata siapa-siapa. Saya terus akan menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan tidak ada kecurangan dari Tuhan. Dia gunung batuku, Dia penolongku. Terpujilah Tuhan, Allah yang hidup, juru selamat kita. Amin. Saya mewakili pengurus Komisi Usia Indah mengucapkan terima kasih kepada Bu Yosunhua atas firman-Nya hari ini kepada kami Komisi Usia Indah. Bapak Ibu, setiap kita mengadakan persekutuan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening yang tertulis di layar ini, atau dapat kita kumpulkan di dalam sebuah amplop yang bertuliskan Komisi Usia Indah. Amplop itu dapat kita titipkan ke anak kita jika mereka datang ke gereja, atau dapat kita bawa sendiri ketika kita nanti sudah bisa bergereja kembali. Persekutuan yang akan datang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 jam 10 pagi. Firman akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Bapak Ibu, sebagai lagu penutup kita akan menyanyikan KJ 362, Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada saat ini. Hidup kami begitu bernilai, hidup kami begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan menjadikan kami bukan manusia yang hidup tanpa tujuan, tetapi justru tujuan kami jadi jelas, menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ajar kami untuk terus kami mau rela pikul salib. Ajar kami ketika badai itu datang, ketika tekanan, ketika masalah itu menghampiri kami. Justru kami semakin kuat lari kepada Tuhan. Justru kami semakin mencari sumber air kehidupan itu. Kami tidak mau dengar apa kata orang, nasihat dunia ini, karena semuanya itu menyesatkan kami. Tetapi kami percaya bahwa firman Tuhan itu adalah solusi. Firman Tuhan adalah jawaban, dan kami mau hidup di dalamnya. Tuhan akan menolong kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kami akan dibuat Tuhan menjadi orang yang berbahagia di muka bumi ini, karena kami mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau fokus melihat masalah dan persoalan yang kami hadapi, karena selama kami masih bernafas, persoalan dan masalah tidak akan pernah berhenti.
tetapi kami mau fokus kepada sumber kehidupan. Kami mau fokus untuk merambatkan akar-akar rohani kami, untuk kami mempercayai segenap hati kami bahwa firman Tuhan iya dan amin. Bahwa firman Tuhan sanggup menolong kami. Bahwa firman Tuhan adalah firman yang berkuasa, karena firman itu keluar dari mulutnya Allah. Firman tidak akan kembali dengan sia-sia, itu kata firman-Nya, tetapi akan mengerjakan sampai berhasil seperti yang Allah kehendaki. Terima kasih Tuhan, hidup kami dijagai oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, perjalanan kami diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami terus mau membuang kepahitan dalam diri kami akan masa lalu kami. Mungkin ada persoalan masalah yang membuat kami amat sangat pahit. Tapi Tuhan, pagi hari ini kami mau membuang persoalan dan masalah yang membuat kami pahit. Kami mau mengatakan terima kasih Tuhan, tidak ada yang buruk yang Tuhan berikan buat kami. Kami pasti akan dibawa Tuhan mengerti apa maksud Tuhan mengizinkan pengalaman yang tidak nyaman, pengalaman yang pahit untuk kami lalui. Kami yakin ada tujuan Allah. Kami yakin Tuhan punya alasan. Dan kami yakin Engkau adalah Bapa yang baik. Kami mau mengatakan terima kasih Tuhan. Kami mau belajar mengucap syukur dalam segala perkara. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus untuk obat yang pahit. Terima kasih Yesus untuk tekanan. Terima kasih Yesus ketika hati ini terluka. Terima kasih. Tuhan akan mengajar kami kembali. Firman Tuhan akan membebat hati kami yang terluka ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami juga dilambangkan sebagai pohon yang kuat. Pohon yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pohon yang justru dibuat untuk pembangunan bait Allah. Biarlah hidup kami ini, tubuh yang sekarang ini, yang kami miliki ini adalah bait Allah. Kami mau membangunnya hanya dengan kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami Bapa saat ini, untuk kami terus mengandalkan kekuatan Roh Kudus menolong kami. Ketika kami tidak bisa mengasihi, Roh Kudus akan menolong kami untuk mengasihi. Ketika kami tidak mampu untuk mengampuni, Roh Kudus akan mengajar kami untuk mengampuni. Kalau kami membuka diri untuk pekerjaan Roh Kudus. Ampuni selama ini ego kami, kesalahan kami, bahkan mungkin kekecewaan dan kemarahan kami. Pagi hari ini setelah kami mendengar firman Tuhan, kami tahu hidup kami begitu berarti. Hidup kami begitu berharga dan bernilai di mata Tuhan. Kami akan jadi saksi Tuhan. Kami tetap bisa berbuat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati oma opa yang mendengarkan firman Tuhan, mereka yang punya kerinduan hidupnya diperbaharui siang hari ini, maka Roh Kudus akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat untuk beberapa jemaat usia indah yang sedang berjuang dengan sakit penyakitnya. Oma Yanto, Pak Sanip, dan Ibu Yohana. Mungkin ada yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi Tuhan tolong kasihani Oma Yanto, Pak Sanip, dan Ibu Yohana. Di tengah kelemahan tubuhnya, biarlah mereka memiliki hati yang gembira karena mereka percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Biarlah firman ini juga sampai ke telinga mereka untuk mereka mendengar bahwa meskipun mereka terbaring lemah, di dalam kebenaran firman Tuhan mereka tetap
bisa menjadi gemuk dan segar dan menghasilkan buah. Mereka tetap sekalipun dalam kelemahan tubuhnya, mereka masih bisa tetap memuji Tuhan. Mereka masih bisa tetap menaikkan pujian buat Tuhan. Mereka masih tetap bisa mendoakan orang-orang di sekitarnya. Tuhan bangkitkan kegirangannya. Berikan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Biarlah mereka, saudara-saudara kami yang tengah berjuang dengan sakit penyakitnya ini, tidak melihat lagi kelemahan tubuhnya sebagai penghambat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bangkitkan kegirangannya, bangkitkan sukacitanya. Dan kami berdoa untuk mereka yang merawat, baik obat-obatan maupun makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Tuhan berkati menjadi sarana kesembuhan yang daripada Tuhan, kekuatan, sehingga damai sejahtera dan sukacita tetap menyertai mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Pada akhirnya kami mau berdoa buat kami semua oma opa yang dengan bersemangat mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tuhan, perbaharui mereka dengan roh-Mu supaya mereka terus berjalan semakin lama semakin kuat bersama dengan Tuhan. Tuhan, pakai oma dan opa yang mendengarkan firman untuk hidup mereka terus boleh menghasilkan buah. Untuk hidup mereka terus boleh menjadi saksi. Mereka tidak lagi bersungut-sungut tetapi menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada anak, mantu dan cucunya. Untuk menceritakan bahwa tidak ada kecurangan daripada Tuhan selama hidup dari muda sampai sekarang. Biarlah iman percaya kami ini terus boleh diwariskan kepada generasi kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati oma dan opa yang punya kerinduan terus untuk menjadi gemuk dan segar bersama dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk hidup yang berkelimpahan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persekutuan kita sudah selesai. Sampai bertemu di persekutuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.